cenderung sendawa, terus paru-parunya sesek dan seterusnya. Nah, kalau sihir secara umum ya punggungnya berat, kepala pusing, tulang ekor panas. Tapi yang paling dampaknya di depan. Padahal biasanya yang di depan itu kan paru-paru, ketempelan. Tapi ini bisa jadi sihir. Nah, sihir yang berpengaruh kepada penyakit di area depan itu biasanya sihir elemen angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syarr, walakinnaka ihtafatta lidhalika bi'inni dhur, fa'udhu bima istafatta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qawlika, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Alhamdulillah, pada pagi ini Sabtu tanggal berapa? 12 Maret 2022. Al-Fakir insyaallah mau berangkat ke daerah Jepara untuk melaksanakan rihlah ijazah kubro PWJRA Jawa Tengah yang jadwalnya insyaallah seperti di bawah ini. Baik para masyarakat kaum muslimin di daerah Jawa Tengah khususnya, silakan mengikuti bergabung bersama kita praktisi Ruqyah Aswajah JRA An-Nahdiyah, dan para sahabat semua yang dimuliakan Allah, hati-hati dalam memasang foto profil, karena sihir juga bisa melalui foto, dan sihir melalui foto itu bisa bermakna sihir elemen angin. Bagaimana caranya? Jadi foto di-download, kemudian dicetak dan lain sebagainya. Kemudian si kahin, si dukun ini merapeli dengan mantra-mantra, bisa langsung ditusuk dengan rapelan, bisa juga dengan dimasukkan ke kembang atau bunga atau sebagainya, dimana nanti si khodam yang dimiliki oleh dukun, ilmu-ilmu sihirnya dengan itu akan menyerang kepada korban masyhurnya. Nah, dalam 1-2 kali biasanya kalau sihir elemen selain angin itu biasanya serangannya di punggung langsung. Nah, itu juga sama di punggung.
Tapi lama kelamaan 1 hingga 3 tahun tiba-tiba sesak, sakit-sakitan dan seterusnya. Nah, jadi pertama gejalanya di punggung sebelah kanan atau kirinya itu ada nyeri, kemudian itu 3 hari selang setahun, kemudian tiba-tiba paru-paru, diabetes, tumor dan seterusnya. Nah, biasanya memang bisa jadi tumor dan seterusnya. Akhirnya bengkak perutnya gede. Orang bilang ini perutnya gede karena santet. Nah, itu karena sudah lama bersahabat. Nah, pertanyaannya nanti setelah sihir diluncurkan itu biasanya akan muncul bubul-bubul gaib di sekitar rumah. Kalau dicari tidak ada fisiknya, karena itu hanya energi-energi yang dikirim secara langsung. Ibarat khodam itu ibarat manusia itu mau pergi ke satu tempat, maka secara otomatis dia membawa kendaraan. Nah, kendaraannya khodam itulah yang di sekitar rumah. Maka kalau praktisi ruqyah kalau di Jera, mereka akan diswab ke satu tempat di sekitar rumah. Kalau dicari tidak ada apa-apanya. Nah, bisa jadi itu sihir elemen angin. Nah, ciri khasnya adalah dia cenderung sendawa, terus paru-parunya sesek dan seterusnya. Nah, kalau sihir secara umum ya punggungnya berat, kepala pusing, tulang ekor panas. Tapi yang paling dampaknya di depan. Padahal biasanya yang di depan itu kan paru-paru, ketempelan. Tapi ini bisa jadi sihir. Nah, sihir yang berpengaruh kepada penyakit di area depan itu biasanya sihir elemen angin. Kalau di ruqyah sendawa, dan dia banyak anginnya, banyak gas dalam lambungnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya sekarang, solusinya bagaimana? Ya, solusinya bisa ditabahur. Jadi karena ini lewat angin, kita melalui sesuatu yang hangat yang masuk lewat pori-pori dengan cara tabahur. Tabahur itu bisa dengan aswakof, dengan meneteskan begitu, atau dengan daun kelor. Ya, ambil saja daun kelor, kemudian bacakan al-falaq an-nas cukup, tiupkan, terus tabahur, diuapkan begitu. Nanti dia akan jawab atau muntah. Nah, muntah itu kan sebagaimana yang sering saya sampaikan bisa jadi obat. Jadi orang ini bisa berobat dengan muntahan. Tapi saran saya pertama yang haram dilakukan atau yang nggak boleh yaitu panik. Ketika ada orang disantet melalui foto, misalkan ada orang ruqyah, tiba-tiba ada bannernya, tiba-tiba dukun nggak suka, dia fotonya dipoto terus dirapelin di rumahnya dengan memerintahkan khodamnya untuk menyantet kita, jangan khawatir. Nah, jadi solusinya tetap pertama tidak boleh panik, yang kedua lakukan swab pagi sore, deteksi pagi sore di sekitar rumah kita, dan nanti kalau tidak ada apa-apa biasanya itu sihir jarak jauh. Nah, ada sihir jarak dekat, sihir jarak jauh. Nah, elemen angin itu masuk kategori sihir jarak jauh, sehingga ketika di swab ketarik sekitar rumah, depan rumah, kiri rumah, tetapi ketika dicek secara fisik tidak ada fisiknya. Itu saya kira para sahabat cara menangani sihir elemen angin. Berikut siklus cara menyihirnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin. Di sini saya ingin tegaskan bahwa untuk menangani santet itu cukup dengan al-falaq an-nas. Tidak perlu yang aneh-aneh. Kalau kita di sana dimediumisasi, dimasukkan apa begitu, ditarik jadi benda pusaka dan lain sebagainya, mohon maaf, itu bukan kok berarti salah, enggak. Tapi sebenarnya tidak seribet itu gitu loh. Jangan sekadar hanya dengan al-falaq an-nas kita duduk manis di rumah dengan guru tentunya, insyaallah sembuh biidznillah. Kata kuncinya kita harus yakin firman Allah, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.